Berarti setelah tadi ada perewangan, ada penjaga, ada Iya. guru, ada pengasuh nih. Ada pengasuh. Gue kira guru udah paling tinggi nih. Enggak. Tapi boleh gak kita berdoa, ya Allah, semoga saya punya guru yang gitu? Nggak bisa juga ya. Kalau ya Allah, saya semoga dan mudah-mudahan Engkau berikan petunjuk supaya saya mendapatkan seorang guru yang baik, yang benar. Ya itu boleh-boleh, sah-sah aja kan. Kita ingin menuntut ilmu yang baik, kan gitu. Entah Allah nanti menentukannya, istilahnya kita mendapatkan seorang guru dari bangsa manusia, ya itu alhamdulillah, ataupun dari bangsa-bangsa yang istilahnya dulunya dia pernah hidup di zaman-zaman terdahulu gitu, lalu dia mengajar kita. Emang Itu hal yang tidak mustahil. Kalau menurut lu nih, yang zaman terdahulu untungnya apa sih? Buat dia tuh apa sih, masih ngajarin ke keturunan-keturunan berapanya gitu? Maksud gue, apa sih untungnya dibuat ngajarin? Apa pahala tetap berjalan? Bagaimana sih kayak gitu? Apa nggak mau ilmunya putus aja? Maksudnya ilmu tuh pengetahuan yang dia punya putus gitu. Dalam istilahnya ini ya, kalau seorang wali itu, dia itu meninggal dunia tapi sejatinya dia hidup. Nah, dalam artian kata dia, istilahnya dia meninggal dunia namun dia hidup. Nah, dia diberikan nikmat kubur, nah supaya dia bisa mensiarkan agama Islam gitu. Dalam situasi dan kondisi misalkan agama Islam udah mulai Kendor nih misalnya. kendor nih, misalnya gitu. Udah mulai istilah banyak orang Islam yang udah meninggalkan ajaran-ajaran Islam, terus kaidah-kaidah Islam. Nah, nanti dia kan memberikan pelajaran itu, tapi timbal baliknya tidak ada bagi si Nggak ada, karena nggak ada. niatnya Tetap meneruskan aja. karena niatnya dia kepengen istilahnya supaya agama Islam itu, aturan Islam itu tetap abadi sampai hari kiamat gitu, jangan sampai hilang, itu aja. Bagus juga berarti Nah fungsi itu, guru. kebanyakan ya kalau kategori para wali Allah ini, dia tidak tergantung dengan ruang dan waktu. Jangankan dia masih hidup, dia sudah meninggal dunia pun dia bisa seperti itu. Beraktivitas ya. Beraktivitas, dia akan mengajar di tempat ini. Tapi mengajarnya istilahnya tidak majlis taklim ya. Mungkin dia satu hal, ya itulah orang itu memiliki kejujuran dan berprinsip kuat. Nanti dia akan melihat orang itu baik, benar gitu. Udah baik, benar ya. Tapi kalau baik aja belum tentu dia benar orang ini. Jadi orang yang baik, orang yang benar, orang yang punya kejujuran, dan orang yang memiliki prinsip kuat, nanti diasuh sama dia gitu. Diasuh sama dia. Sama guru tadi? Sama si wali ini. Nah, nanti di kategorinya wali ini sebagai pengasuhnya dia, bukan lagi sebagai guru. Ntar dulu. Berarti setelah tadi ada perewangan, ada penjaga, ada guru, ada pengasuh nih? Ada pengasuh. Gue kira guru udah paling tinggi nih. Enggak, kalau guru itu kan dia tidak terus menerus. Oh, sekali ngasih udah ya? Terputus. Tapi kalau misalkan pengasuh, dia terus sampai kita menutup usia. Nah, itu sudah berhenti pengabdian seorang pengasuh kepada, karena dia kepengen ilmu-ilmu yang dia dapat semasa hidup, dia menurunkan. Nah, dari istilahnya dia sudah meninggal dunia dan dia juga mengasuh seorang yang hidup. Nanti orang yang hidup ini memiliki murid-murid, kan gitu. Murid, semisal saya punya murid, saya punya pengasuh, saya punya pengasuh. Semisalnya Syekh ini, nah saya patehain ke Syekh ini dengan sebab saya selalu menghadiahkan Fatihah kepada Syekh saya, kan Syekh saya itu selalu mendapatkan ampunan, nah gitu, walaupun tingkatannya wali. Nah, nanti saya punya murid-murid lagi, kan gitu. Saya bilang, tolong hadiahkan Fatihah ke Syekh ini. Dan saya tidak istilahnya ngomong, ini Syekh ini guru saya, enggak gitu. Ya, tetap tolong Fatihahin ke Syekh ini. Nanti terus mengalir. Nah, dari situlah dia itu mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah, dengan sebab dia memberikan ilmunya ke saya. Saya memberikan Fatihah ke guru saya, dan saya mengajarkan ke murid-murid saya, dan saya juga istilahnya minta tolong supaya murid-murid saya memberikan ngirim Al-Fatihah kepada orang meninggal mah udah bagian dari sholat kita, yang kita punya kakek kita ya. Itulah jadinya ada istilahnya keuntungan dari
si pengasuh ini ya seperti itu gitu. Tapi kebanyakan pengasuh itu menutupi jati dirinya gitu. Oh gitu. Kamu tidak perlu tahu, yang penting kamu istilahnya apa yang saya berikan, apa yang saya ajarkan ya jalankan gitu. Dan kalau pengasuh ini kerasnya apa? Setiap saat dia selalu mengontrol kita. Jadi kita tidak ada 1 menit pun untuk melakukan sesuatu yang kekeliruan. Berarti kalau level pengasuh itu udah nyata sama kita dong, nggak datang lewat alam mimpi ya? Kalau langsung negur, kalau gitu. Setiap saat. Oh, berarti Setiap saat. Dan kita selalu melihat bentuk rupanya dia Jelas dengan jelas. Dan dia akan memberikan, saya ini si A dan saya hidup di zaman ini gitu, dia akan ngomong gitu. berarti si yang pemilik pengasuh itu, misalnya gue punya pengasuh, berarti gue udah bisa ngelihat ke alam gaib dong berarti. Iya. Seperti itu. Karena contoh logikanya gini loh. Kalau misalkan si Pandi dekat sama saya. Nah, saya istilahnya udah memberikan segalanya buat Pandi dalam kehidupan Pengetahuan atau apa ya? Dalam kehidupan duniawi ya. Dan istilahnya saya udah memberikan sebuah rumah. Masa secara nggak langsung saya nggak ngomong, ini saya harus jidul kan gitu. Saya dulunya saya asal dari ini, saya lahir tahun sekian, bulan sekian gitu kan. Nah, istri saya ini, terus anak-anak saya ini, dan rumah saya ini. Masa nggak seperti itu kan? Nah, jadi istilah kalau kita udah deket itu jadi seperti jadi sahabat, seperti jadi teman. Nah, itu. Jadi kita ingin istilahnya kalau bahasa dalam keduniawiannya itu saya ini ingin memberikan suatu pembinaan ke Pandi gitu, menjelaskan gini supaya kehidupan duniawi ya si Pandi ini baik, jangan istilahnya sedikit tersesat ya. Iya itu. Di situ aja ada pengasuh itu. Tapi itu level pengasuh mah udah di luar level manusia. Maksud gue gini dulu, gue yang orang biasa nih ya nggak bisa juga nyari pengasuh kan. Ujung-ujungnya kalau gue nyari ke perewangan lagi, balik lagi kan gitu. Jadi pengasuh dan guru itu sesuatu yang kita nggak minta tapi kita harapkan gitu. Kalau buat orang yang pengen belajar ilmu agama, bener nggak sih gitu? Misalnya gue nggak bisa ngaji, gue udah belajar, ya boleh nggak sih gue berharap dapat ilmu laduni, boleh aja kan? Ya berapa banyak memang orang mengharapkan ilmu laduni itu datang ke dirinya sendiri. Tapi semakin kita berambisi gitu untuk mendapatkan ilmu laduni, semakin jauhlah ilmu laduni itu. Jadi keikhlasan lagi. Karena itu tidak terlepas dari kehendaknya Allah juga sebenarnya ya. Orang yang mendapatkan ilmu laduni, orang yang mendapatkan pengasuh, ataupun orang yang mendapatkan penjagaan dari karuhunnya, itu atas kehendak Allah semua. Nah, kalau misalnya kita menuntut supaya mendapatkan orang ini ya, nanti timbul-timbulnya tadi dibilang dapat perewangan lagi ya. Perewangan itu cuma nggak kategorinya apa ya? Dia tarapan yang paling rendah dari dan menyesatkan itu. Masalahnya kan di situ. Menyesatkan gitu. Sesat untuk si punya perewang, nanti si yang punya perawang ini akan menyesatkan orang lain itu dengan pendapat inilah beginilah ini gitu. Jadi udahlah ya, kita nggak usah minta juga, kalau toh kita pantas kita akan dapat gitu ya. Iya, kalau memang Tuhan berkehendak kan gitu. Ya semuanya kan tidak terlepas dari kehendaknya Tuhan, itu aja. Jadi semuanya kayak mati, jodoh kan, rezeki ya. Dan pertemuan kita seperti ini juga kan atas kehendaknya Tuhan juga kan begitu. Jadi itu aja. Jadi nggak usah kita berharap penuh, nggak usah berharap besar. Kalau hasrat, keinginan mungkin iya, tapi kalau ambisi jangan. Nah, karena ada dua ya. Orang kadang gini nggak bisa membedakan ambisi dengan hasrat gitu. Sebetulnya ada keinginannya untuk supaya seperti orang-orang yang hidupnya menjadi wali, dan setelah dia meninggal dunia makamnya itu dikeramatkan. Nah, kebanyakan orang kepingin seperti itu disebut hasrat. Ya, itu disebut hasrat. Jadi keinginan. Gue pengen jadi wali gitu ya. Kalau mati nanti dikeramatin gue. Itu gitu ya. Keinginan. Tapi karena istilahnya dia kebablasan, hasrat dan keinginan kebablasan, timbulnya ambisi gitu. Nah, contohnya tadi gue kepengen istilahnya nanti
udah meninggal, makam gue dikeramatin kayak wali ini, gitu. Jadi dia ngelihatnya kekaromahan seorang wali aja, tapi jejak langkah apa yang dituntutnya selama hidup oleh seorang wali ini, dia tidak mau mengetahui. Harusnya dia pelajarin itu selama misalnya ya siapa namanya Fandi masih hidup gitu, melakoni sesuatu, menjalani sesuatu, belajar, tirakat dan ini itu. Nah, hingga mencapai suatu derajat wali yang orang-orang tidak tahu gitu. Hanya wali lah yang tahu kalau Fandi itu wali. Nah, sewaktu-waktu meninggal dunia, makamnya itu dikeramatkan. Nah, ini kebanyakan orang zaman sekarang ini tidak melihat ke belakangnya, flashbacknya si wali ini. Dia tuh untuk mencapai derajat wali itu gimana? Tuh, gitu. Harus kita ngeliat gitu. Jadi kita di saat istilahnya datang ke makam wali ya cukup Al-Fatihah ala ruhi khususan ini kiai ini atau Habib ini, itu cukup Al-Fatihah selesai. Pulang. Nah, tapi kita dalam setiap sholat 5 waktu kita berharap, ya Allah, semoga dan mudah-mudahan Engkau berikan keridhaanmu dengan istilahnya, Kau berikan petunjuk agar aku dapat menuntut ilmu yang baik, yang benar, dan mencapai sebuah ketakwaan yang baik. Gitu. Kalau misalnya wali itu, para wali ya istilahnya kita ngelihat ya, jangan dari kekaromahannya dia misalnya keluar biasanya ini begini enggak. Jadi baik lagi jangan berambisi lah sama sesuatu hal ya, termasuk punya guru ya tadi udah jadi, gitu. Ya, mengalir aja yang penting kita tetap definisi hasrat sama ambisi ini beda-beda tipis gitu. Jadi istilahnya kita diperbolehkan punya hasrat, tapi jangan berambisi. Karena ambisi seperti apapun kalau Allah belum izinkan nggak bakalan bisa, nanti timbulnya setengah online kan gitu. Jadi repot. Jadi gila. Setengah online jangan gila. Jadi kesimpulannya gitu dulu ya. Segala sesuatu berhasrat boleh tapi jangan berambisi. Jangan berambisi. Karena kalau udah waktunya Allah akan berikan kemampuan kepada kita. Iya, kita udah sekolah setinggi-tinggi S1, S2, kepengennya jadi kepala biro ya, ambisi jadi kepala biro ya jangan. Nggak nyampe malah gila. Ya gila kan gitu. Ya udah deh teman-teman, segitu aja. Kayaknya udah panjang juga tuh pembahasan hari ini. Tapi gue kayaknya mau ngulik masalah wali tadi itu dulu. Seru juga tuh tadi bahasan masalah wali. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kalau pengen ada topik atau punya pertanyaan silakan komen di bawah ini. Terus pengen ada topik apa yang pengen dibahas, ayo di komen juga di bawah. Ayo sama-sama kita bangun channel ini dulu ya. Dengan cara like, komen, dan subscribe. Ayo, terima kasih. Saya Fandi dan saya Jidul. Terima kasih atas menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.